Pandu adalah pemuda berusia 22 tahun yang tinggal di sebuah kota kecil yang ramai, tapi tidak terlalu modern. Hidupnya sederhana, bukan karena malas, tapi memang karena keadaan. Orang tuanya sudah lama meninggal, dan ia tinggal di sebuah kos-kosan kecil dengan kamar sempit yang selalu berantakan, tapi bagi Pandu itu sudah cukup. Pagi hari ia biasanya bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan seadanya dari roti dan telur rebus, lalu berangkat kerja serabutan. Kadang jadi pengantar barang, kadang kerja di warung kopi, bahkan sesekali membantu orang memperbaiki komputer tua yang sudah tak berfungsi. Hidupnya memang berat, tapi Pandu punya satu hal yang tak ternilai, hati yang baik dan sifat rendah hati. Hari itu, seperti biasa, Pandu berjalan kaki menuju toko kelontong tempat ia kerja paruh waktu. Sepanjang perjalanan, ia melewati jalan-jalan yang ramai, tapi ia jarang mempedulikan orang lain. Namun, Pandu selalu memperhatikan hal-hal kecil, anak kecil yang tersesat, kucing liar yang kelaparan, atau nenek tua yang kesulitan membawa belanjaannya. Bagi Pandu, hal-hal kecil itu penting, karena dunia kadang terlalu sibuk untuk peduli pada yang kecil. Di sisi lain kota, hidup seorang wanita yang tampaknya berada di dunia yang sama sekali berbeda. Namanya Clarissa. Dia berusia 25 tahun, cantik, dengan rambut panjang hitam yang selalu tertata rapi, mata tajam yang bisa membuat orang merasa tertangkap pandangannya, dan senyum yang jarang terlihat karena ia jarang tersenyum kepada orang lain. Clarissa tampak sempurna di mata publik, tapi di balik itu ada sisi yang menyebalkan bagi banyak orang. Ia sombong, dingin, dan selalu merasa semua orang di sekitarnya berada di bawah dirinya. Clarissa baru saja mengalami kecelakaan yang membuatnya lumpuh dari pinggang ke bawah. Kecelakaan itu terjadi beberapa bulan lalu, dan sejak saat itu ia harus belajar menggunakan kursi roda. Kehidupan yang dulunya penuh kemewahan sekarang berubah drastis. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia tidak lagi bisa bebas melakukan apapun tanpa bantuan orang lain. Ironisnya, meski kaya raya sebagai CEO sebuah perusahaan besar, ia sering merasa kesepian, karena orang-orang di sekitarnya hanya melihat uang dan statusnya, bukan dirinya yang sebenarnya. Pagi itu, Clarissa sedang keluar dari rumah mewahnya untuk menghadiri rapat penting. Ia didampingi seorang asisten yang ramah, tapi sangat patuh. Namun, Clarissa tidak terlalu memperhatikan orang lain di sekitarnya. Ia terbiasa semua hal berjalan sesuai kehendaknya. Jalanan kota yang ramai pun tak membuatnya khawatir. Selama ada pengawalan, ia merasa aman. Tapi ia tidak tahu, hari itu sesuatu akan terjadi yang mengubah jalannya hidupnya. Dan bukan karena kekayaannya. Kembali ke Pandu, setelah selesai bekerja di toko kelontong, ia biasanya melewati jalan pintas untuk pulang. Jalan itu tidak terlalu ramai, tapi cukup sering dilewati kendaraan. Pandu membawa kantong belanjaan untuk ibunya kos-kosan yang selalu ia bantu belanja, karena ia merasa seperti keluarga. Saat itulah, tanpa sengaja, Pandu melihat sesuatu yang membuatnya berhenti di tempat. Di seberang jalan, sebuah kursi roda tampak terguling karena remnya gagal, dan seorang wanita cantik terlihat terjatuh di tengah jalan. Ia menjerit panik, dan beberapa mobil berhenti mendadak karena takut menabraknya. Tanpa pikir panjang, Pandu berlari menyeberang jalan, meski ia sendiri hampir tersenggol motor yang lewat. Dengan cepat ia menahan kursi roda itu, dan menolong wanita tersebut berdiri. Pandu tidak tahu siapa wanita itu, tapi naluri untuk menolong membuatnya tetap tenang. "Aduh, hati-hati. Kamu kenapa bisa jatuh?" tanya Pandu sambil memeriksa, apakah wanita itu terluka. Wanita itu menatap Pandu dengan mata tajam, campuran antara marah dan bingung. Kau berani sentuh aku," katanya dengan nada yang terdengar sombong, tapi juga penuh ketakutan, karena ia benar-benar kesulitan menggerakkan tubuhnya. Pandu hanya tersenyum canggung. "Aku cuma mau menolong." "Kamu bisa jatuh parah kalau tetap di jalan," jawabnya santai. Mereka berdua masih berdiri di trotoar. Pandu memegang kursi roda dengan satu tangan, sementara Clarissa menenangkan diri setelah terjatuh. Setelah Pandu menolong Clarissa agar tidak jatuh lagi, ia memastikan kursi roda itu stabil. "Oke, sekarang aman. Kamu bisa duduk lagi nggak?" tanyanya sambil menahan senyum malu. Clarissa menatapnya dengan mata yang masih agak kesal, tapi perlahan melunak. Baiklah," jawabnya pendek.
Ia menoleh pada orang-orang di sekitar yang menatap mereka dengan campuran heran dan kagum, lalu dengan susah payah kembali duduk di kursi roda. Pandu menyingkir sedikit, agar jalan mereka kembali normal. Namun, sebelum ia sempat melangkah pergi, Clarissa berbicara lagi. "Hei, kau mau ikut aku sebentar? Ada hal penting yang perlu kau bantu," katanya. Nada suaranya tetap terdengar tegas, tapi ada sedikit nada panik yang sulit ia sembunyikan. Pandu, yang awalnya ingin pamit dan pulang, ragu sejenak. Ia memang pemuda baik hati, tapi dia tidak tahu apa yang dimaksud wanita ini. Namun, naluri baiknya membuatnya menjawab, "Baik, aku akan bantu sebisaku." Tanpa banyak basa-basi, Clarissa memerintahkan asisten pribadinya untuk membuka pintu mobil mewah yang menunggu. Pandu tercekat. Mobil itu begitu mewah dan berbeda dari kendaraan yang biasanya ia lihat di jalan kota kecil. Ia sempat berpikir, ini pasti orang kaya. Tapi kenapa ia minta aku ikut? Tapi ia tak punya waktu untuk berpikir lama, karena Clarissa, dengan sigap duduk di kursi roda, dan asisten itu membantu mengangkatnya ke kursi penumpang. Pandu, agak kikuk, mengikuti mereka masuk ke mobil. Di perjalanan, Clarissa tetap diam, menatap keluar jendela sambil mengerutkan dahi. Pandu mencoba membuka percakapan, meski sedikit canggung. "Jadi, tadi kau jatuh karena rem kursi rodanya rusak ya?" tanyanya hati-hati. Clarissa menoleh sebentar, lalu menjawab singkat, "Iya, tapi itu bukan urusanmu." Pandu hanya tersenyum kecil. Ia sudah terbiasa menghadapi orang-orang yang sombong, tapi ia tidak menyerah begitu saja. "Kalau aku bisa bantu, bilang saja. Kadang hal kecil bisa nyelamatin orang dari hal yang lebih parah," katanya santai. Metiaya perjalanan mereka membawa mereka ke sebuah gedung tinggi, yang mengesankan. Dari luar, gedung itu tampak modern dengan kaca besar yang memantulkan cahaya matahari. Pandu menatapnya dengan kagum dan sedikit grogi. "Wah, gedungnya gede banget kayak hotel bintang 5, gumamnya pelan. Clarissa menatapnya sebentar dengan pandangan dingin, seolah menilai apakah Pandu layak berada di sini, lalu beralih ke asisten. "Bawa dia masuk." "Dia yang tadi menolongku," bujar katanya singkat. Begitu mereka masuk, Pandu langsung merasakan dunia yang berbeda. Lobi gedung dipenuhi lampu kristal dan lantai marmer yang mengilap. Beberapa staf menatap Pandu dengan rasa ingin tahu, tapi ia tetap berjalan dengan sikap rendah hati, berusaha tidak menarik perhatian. Clarissa kemudian dibawa ke ruang kantor VIP, dan Pandu diminta menunggu di lobi. Tapi ia tidak sabar menunggu terlalu lama. "Mungkin ada baiknya aku menunggu di sini saja, tapi aku penasaran, siapa sebenarnya wanita ini," pikirnya. Tak lama kemudian, seorang manajer datang menghampiri Pandu dan menjelaskan bahwa wanita yang baru saja ia selamatkan adalah Clarissa Wibowo, CEO muda dari perusahaan teknologi ternama di kota itu. Pandu terkejut. Ia tidak menyangka bahwa wanita yang terlihat sombong dan kesulitan itu ternyata memiliki kekayaan dan jabatan sebesar itu. "Jadi dia CEO? Wah, nggak nyangka," gumam Pandu pelan, masih mencoba mencerna informasi itu. Sementara itu, di ruangannya, Clarissa mulai merasa kesal, tapi juga penasaran. Bagaimana mungkin seorang pemuda biasa, dengan pakaian sederhana dan sepatu lusuh, bisa muncul di saat ia benar-benar membutuhkan pertolongan? Biasanya orang-orang di sekitarnya hanya memuji atau takut padanya. Tapi Pandu, pemuda itu, tidak tampak takut, tidak minta apapun, dan hanya menolongnya. Ada rasa yang aneh muncul di hatinya, campuran antara penasaran, dan sesuatu yang belum bisa ia jelaskan, hari itu. Setelah Clarissa memanggilnya masuk ke kantornya, ia diminta membantu urusan sederhana yang biasanya dikerjakan staf kantor, seperti mengatur dokumen, atau membantu hal-hal kecil yang hanya bisa dilakukan dengan tangan ekstra. Pandu merasa canggung, tapi ia melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Sifatnya yang sabar dan jujur, membuat Clarissa sedikit terkesan, meski ia tidak mau mengakuinya. Dua dunia yang berbeda. Pemuda miskin yang rendah hati, dan wanita kaya yang sombong, terpaksa bekerja sama karena keadaan. Pandu ingin menolong karena hatinya baik, sementara Clarissa harus menerima bantuan dari orang yang awalnya tampak tidak selevel dengannya. Sejak hari itu, Pandu mulai rutin datang ke gedung perusahaan Clarissa untuk membantu hal-hal kecil yang kadang terlihat sepele tapi sangat penting bagi wanita muda itu. Awalnya, Pandu hanya diminta menata dokumen, mengantarkan kopi, atau memastikan kursi roda Clarissa berfungsi dengan baik. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai melihat sisi lain dari kehidupan Clarissa yang selama ini tersembunyi dari publik,
dan itu tidak mudah. Clarissa, dengan segala kemewahannya, seringkali bersikap arogan tanpa sadar. Ia terbiasa semua hal berjalan sesuai kehendaknya, dan saat Pandu membuat kesalahan kecil, misalnya menaruh dokumen di meja yang salah atau salah membunyikan alarm lift, ia tidak segan mengomel. "Pandu, kenapa bisa salah lagi? Bukankah aku sudah bilang?" ucapnya tegas, sambil menatap tajam. Pandu hanya tersenyum tipis, mencoba tetap tenang. "Maaf Bu Clarissa, aku akan perbaiki segera," jawabnya sopan. Nawalnya, hal ini membuat Pandu sedikit frustrasi. Ia tidak terbiasa menghadapi orang yang begitu keras kepala, apalagi ketika wanita itu terlihat sombong dan selalu menuntut. Tapi Pandu punya prinsip, bekerja dengan baik dan sabar. Ia tahu bahwa kesabaran kadang lebih penting daripada jawaban cepat. Di sisi lain, Clarissa mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Pandu. Ia tidak takut padanya, tidak meminta imbalan apapun, dan yang paling aneh, tidak terlihat terganggu oleh sikapnya yang sombong. Bahkan ketika Clarissa marah, Pandu selalu bisa menenangkan situasi tanpa meninggalkan kesan canggung. Hal itu membuat Clarissa merasa penasaran, walau ia tidak mau mengakuinya. Ia mulai memperhatikan Pandu lebih dari yang seharusnya ia lakukan, dan itu membuatnya bingung. Selain masalah karakter, konflik juga muncul dari lingkungan sekitar. Beberapa staf perusahaan sering menatap Pandu dengan rasa heran atau bahkan meremehkan. Mereka menganggapnya hanya pemuda miskin yang sok peduli dan tidak layak berada di lingkungan mereka. Sering terdengar bisik-bisik di lorong, "Kenapa CEO malah dekat dengan orang biasa?" Atau, "Apakah dia mau dijadikan semacam pegawai pribadi?" Pandu, yang awalnya tidak peduli gosip, mulai merasakan tekanan. Ia merasa canggung karena tidak terbiasa berada di dunia yang penuh formalitas dan aturan yang kaku. Suatu hari, konflik mencapai puncaknya. Clarissa harus menghadiri rapat penting dengan investor besar, dan kursi rodanya mengalami masalah mendadak. Pandu yang mengetahui hal itu, segera menolong. Ia mengotak-atik rem kursi roda sambil berkeringat. Clarissa menatapnya sambil menahan emosi. "Kau bisa nggak cepat sedikit?" katanya dengan nada tegas tapi ada ketegangan terselubung. Pandu tetap fokus. Ia tidak ingin gagal, karena ini bukan hanya soal pekerjaan, tapi keselamatan Clarissa. Setelah beberapa menit penuh ketegangan, kursi roda itu akhirnya bisa berfungsi normal. Clarissa menatap Pandu, ada rasa lega tapi juga kagum. Ia tidak pernah membayangkan seorang pemuda biasa bisa menangani hal yang begitu penting dengan tenang. Ketegangan lain muncul ketika Clarissa mulai menguji Pandu. Ia sengaja memberi tugas-tugas yang sulit, yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh staf profesional. Misalnya, menyusun laporan rapat secara cepat, atau menyiapkan dokumen presentasi investor yang sangat rumit. Pandu, dengan keterbatasannya, awalnya canggung dan beberapa kali salah. Tapi setiap kali itu terjadi, Pandu tidak menyerah. Ia belajar dengan cepat, bertanya dengan sopan, dan berusaha memahami sistem yang sama sekali baru baginya. Hal ini membuat Clarissa terkesan, meski ia menolak mengakui perasaannya. Mungkin dia lebih dari yang kupikir, gumamnya dalam hati. Di balik semua itu, muncul juga momen-momen lucu dan canggung. Misalnya, ketika Pandu mencoba membawa kopi ke ruang rapat, tapi tumpah karena tersandung kabel. Clarissa menatapnya, awalnya ingin marah, tapi kemudian menahan diri karena melihat ekspresi panik Pandu. Mereka berdua malah tertawa kecil, momen langka bagi Clarissa yang biasanya dingin. Momen-momen kecil ini mulai meruntuhkan tembok antara mereka sedikit demi sedikit, walau belum terlihat jelas bagi mereka sendiri. Selain itu, ada juga momen menyentuh yang memperlihatkan sisi manusia Clarissa. Kadang ia terlihat putus asa karena tidak bisa berjalan sendiri, atau frustasi dengan kehidupan yang penuh tekanan. Pandu, dengan kesederhanaannya, selalu hadir dengan kata-kata sederhana yang menenangkan. "Nggak apa-apa, Bu Clarissa. Semua orang punya masalahnya masing-masing. Yang penting kita coba hadapi dengan sabar," katanya lembut. Kata-kata itu membuat Clarissa merasa nyaman. Sesuatu yang sudah lama hilang dari kehidupannya yang penuh kemewahan tapi sepi. Hari-hari berikutnya, Pandu dan Clarissa terus mengalami dinamika yang menarik. Benturan karakter, ketegangan pekerjaan, momen lucu, dan ketulusan yang perlahan membangun kepercayaan. Pandu belajar memahami dunia Clarissa, sementara Clarissa belajar melihat dunia sederhana dari sudut pandang Pandu.
Dan disinilah dua orang dari dunia berbeda tidak hanya berhadapan dengan masalah eksternal, tapi juga dengan ego, rasa penasaran, dan ketulusan hati masing-masing. Hari itu, suasana di kantor Clarissa terasa lebih tegang dari biasanya. Perusahaan sedang menghadapi krisis besar. Salah satu investor utama mulai ragu dengan proyek teknologi terbaru mereka, dan berita ini sudah mulai menyebar ke media. Clarissa, yang biasanya sangat percaya diri, terlihat cemas. Ia duduk di kursi roda di ruang kerjanya, menatap layar komputer dengan ekspresi tegang, sementara staf berlarian mencoba menenangkan situasi. Pandu, yang kebetulan sedang membantu menata dokumen, merasakan ketegangan itu. "Bu Clarissa, apa yang bisa aku bantu?" tanya Pandu hati-hati, karena ia tahu ini bukan masalah kecil. Clarissa menatapnya sekilas, lalu menarik napas dalam. "Pandu, aku butuh kau ikut denganku ke ruang rapat. Aku nggak bisa geser sendiri. Dan aku nggak mau staf lain tahu betapa paniknya aku," katanya dengan nada agak bergetar. Pandu mengangguk tanpa ragu. Ia tahu ini bukan sekadar permintaan biasa. Saat mereka sampai di ruang rapat, investor besar sudah menunggu. Mereka semua serius, dengan ekspresi yang sulit ditebak. Clarissa memasuki ruangan dengan kursi roda, dan Pandu membantu menahan pintu sambil memastikan jalannya lancar. Seketika, beberapa investor menatap Pandu dengan rasa heran, tapi Clarissa tidak peduli. Ia harus fokus. Pandu merasakan ketegangan yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya ia berada di tengah situasi bisnis yang sangat penting, jauh berbeda dari pekerjaan serabutan sehari-harinya. Rapat dimulai, dan ketegangan meningkat ketika salah satu investor mempertanyakan keberlanjutan proyek. "Clarissa, ini terlalu berisiko. Bagaimana kami bisa yakin proyek ini berhasil?" ucap seorang pria dengan nada menekan. Clarissa, yang biasanya bisa menjawab dengan percaya diri, terlihat ragu karena kondisi fisiknya membuatnya sulit untuk cepat menulis atau menunjuk dokumen penting. Pandu, tanpa sadar, berdiri di sampingnya, memperhatikan setiap gerakan, dan menawarkan bantuan. "Bu Clarissa, kalau mau, aku bisa membantumu menyiapkan slide presentasi cepat. Aku bisa memindahkan dokumen dan menampilkan data yang diperlukan," kata Pandu. Suara lembut tapi tegas. Clarissa menatapnya, awalnya ragu. Ia terbiasa mengandalkan staf profesional, bukan pemuda biasa. Tapi, melihat Pandu yang menatapnya dengan penuh keyakinan, ia merasa ada sedikit harapan. "Baiklah, cepat lakukan," jawabnya. Pandu segera bergerak. Ia mengambil laptop, memindahkan data, menyesuaikan slide, dan memastikan semua informasi penting terlihat jelas. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ini sangat menentukan. Investor-investor itu mulai menatap layar dengan serius, dan Clarissa mulai menjelaskan proyeknya dengan suara yang stabil, sementara Pandu membantu di belakang layar. Tanpa bantuan Pandu, Clarissa mungkin tidak bisa mengatasi rasa gugupnya dan keterbatasan fisiknya. Ketegangan memuncak ketika salah satu investor mulai mempertanyakan data keuangan yang kompleks. Pandu, yang sebelumnya tidak terlalu mengerti istilah bisnis, harus berpikir cepat dan mengikuti instruksi Clarissa. "Buka laporan kuartal kedua, lihat grafik laba rugi," ucap Clarissa dengan cepat. Pandu mengikuti arahan, mencari data yang tepat, dan menekan tombol presentasi. Semua berjalan lancar. Investor itu menatap layar, lalu mengangguk pelan. Ternyata benar, proyek ini punya potensi," katanya. Saat itu, Clarissa menatap Pandu dengan mata penuh rasa terima kasih. Tanpa kata-kata, pandangan mereka saling bertemu, dan ada sesuatu yang berubah. Hubungan mereka tidak lagi sekadar CEO dan pemuda biasa. Ada rasa saling percaya dan kekaguman yang mulai muncul, meski mereka belum mengakuinya. Pandu merasa lega sekaligus bangga karena bisa membantu, sementara Clarissa merasa terkejut. Bagaimana mungkin seseorang dari dunia yang begitu berbeda bisa menjadi penyelamat di saat ia sangat membutuhkan? Tepat ketika rapat hampir selesai, salah satu investor tiba-tiba menanyakan sesuatu yang sensitif. "Clarissa, siapa pemuda ini? Mengapa dia bisa ikut masuk ke ruang rapat?" Suasana menjadi hening. Pandu menunduk, merasa canggung. Clarissa menatap Pandu sejenak, lalu menghela napas panjang. "Ini, Pandu. Dia yang menolongku beberapa hari lalu. Dan, aku percaya padanya," jawab Clarissa dengan tegas, meski sedikit gugup. Semua mata tertuju pada Pandu. Beberapa staf menatap dengan skeptis, tapi investor yang tadinya curiga, justru mulai tersenyum.
Mereka terkesan dengan keberanian dan ketulusan Pandu. Dalam momen itu, Pandu menyadari bahwa keberanian dan ketulusan hati bisa melampaui status dan kekayaan. Ia tidak perlu menjadi orang kaya atau ahli bisnis untuk membuat perbedaan. Cukup dengan kejujuran, ketekunan, dan keberanian untuk bertindak di saat yang tepat. Rapat selesai dengan hasil yang positif. Investor mulai kembali percaya pada proyek Clarissa, dan krisis besar berhasil diatasi. Tapi bagi Clarissa dan Pandu, kejadian itu lebih dari sekadar urusan bisnis. Ini adalah titik balik dalam hubungan mereka. Mereka mulai melihat satu sama lain dengan cara yang berbeda. Clarissa tidak lagi hanya melihat Pandu sebagai pemuda miskin yang sederhana, tapi sebagai seseorang yang bisa diandalkan dan memiliki hati yang tulus. Sementara Pandu mulai menyadari bahwa dunia Clarissa tidak harus menakutkan. Ada sisi manusiawi di balik kekayaan dan statusnya. Hari itu tekanan eksternal dari investor, ketegangan internal karena perbedaan dunia, dan momen saling percaya yang menegangkan sekaligus membangkitkan perasaan yang tidak terduga. Pandu dan Clarissa sama-sama melewati ujian besar, dan pengalaman itu mengubah cara mereka melihat satu sama lain. Beberapa hari setelah rapat penting itu, suasana di perusahaan mulai kembali normal. Investor-investor yang tadinya ragu kini mulai percaya penuh pada proyek Clarissa. Staf-staf juga mulai menerima Pandu lebih hangat, karena keberanian dan ketulusan hati yang ia tunjukkan membuat mereka kagum. Pandu, meski masih pemuda sederhana, kini tidak lagi dianggap sekadar orang biasa. Kehadirannya menjadi simbol bahwa kebaikan dan kerja keras bisa mengatasi kesenjangan dunia yang selama ini membedakan mereka. Clarissa sendiri mulai menunjukkan sisi yang jarang terlihat oleh orang lain. Ia masih tegas, masih cantik dan menawan, tapi perlahan mulai membuka diri. Tidak ada lagi sikap dingin atau sombong yang berlebihan saat berada di dekat Pandu. Ia mulai berbicara lebih santai, kadang tersenyum, bahkan meminta pendapat Pandu tentang hal-hal kecil di perusahaan. "Pandu, kau pikir kita harus mulai proyek itu dari bagian mana dulu?" tanyanya suatu hari sambil menatap layar komputer. Pandu tersenyum, merasa senang bisa ikut memberi masukan. Ia tidak menyangka, pemikiran sederhananya kadang membuat Clarissa terkesan. Mereka berdua mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, bukan hanya di kantor, tapi juga di luar. Kadang Pandu mengantar Clarissa ke rumah sakit untuk fisioterapi, kadang membantu memilih bahan makanan, atau sekadar menemaninya berjalan-jalan di taman. Di momen-momen itu, Clarissa mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa nyaman dan aman saat Pandu ada di dekatnya, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan meski dikelilingi orang kaya dan staf setia. Konflik internal Clarissa juga mulai mereda. Ia sadar bahwa selama ini, ia terlalu menilai orang dari status dan kekayaan. Dan hal itu membuatnya merasa kesepian. Pandu, dengan kesederhanaannya, mengajarkan Clarissa bahwa ketulusan, keberanian, dan kebaikan hati jauh lebih berharga daripada semua harta dan jabatan. Setiap kali Pandu tersenyum dan berkata, "Aku cuma ingin membantu, Bu Clarissa," ada kehangatan yang membuatnya perlahan melunak. Di sisi Pandu, ia juga belajar banyak. Dunia Clarissa yang awalnya terasa asing, kini mulai bisa ia pahami. Ia mulai mengerti cara kerja perusahaan besar, tantangan yang dihadapi seorang CEO, dan tekanan yang datang dari semua arah. Meski begitu, Pandu tetap menjadi dirinya sendiri, rendah hati, jujur, dan selalu menolong tanpa mengharapkan imbalan. Hal itu membuat Clarissa semakin menghargainya, karena di dunia yang penuh kepalsuan, Pandu adalah sosok yang nyata. Suatu sore, ketika mereka berdua sedang duduk di taman dekat rumah Clarissa, Pandu mengobrol santai sambil melihat matahari yang mulai turun. "Aku nggak nyangka, dulu aku cuma pemuda biasa yang kerja serabutan. Sekarang bisa ada di sini, bantu Bu Clarissa di kantor," katanya sambil tersenyum. Clarissa menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum hangat penuh makna. "Aku juga nggak nyangka, Pandu, bahwa aku bisa merasa nyaman dan percaya sama seseorang seperti kau," jawabnya pelan. Hubungan mereka kini semakin dekat, tapi tetap sederhana dan tulus. Tidak ada kemewahan yang membuat Pandu berubah, dan tidak ada kesombongan yang membuat Clarissa menutup diri. Mereka mulai belajar saling memahami, saling mendukung, dan saling menghargai. Ketegangan yang dulu ada di antara mereka kini berubah menjadi kehangatan dan kepercayaan. Selain itu, Pandu juga mulai mendapatkan pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Staf-staf yang awalnya meremehkannya kini mulai menghormatinya.
Mereka melihat bagaimana Pandu dengan sabar, cepat belajar, dan tulus menolong Clarissa tanpa pamrih. Bahkan beberapa investor sempat bertanya siapa pemuda yang selalu ada di samping Clarissa, dan pujian pun datang untuk Pandu. Ia tetap tersenyum rendah hati, tidak ingin sombong. Karena bagi Pandu, hal terpenting adalah bisa membantu dengan tulus. Momen ini juga menjadi pembelajaran besar bagi Clarissa. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan dan status tidak bisa membeli ketulusan dan perhatian yang tulus. Ia belajar untuk menghargai orang lain bukan dari seberapa banyak harta yang mereka punya, tapi dari hati mereka. Pandu adalah bukti nyata bahwa seseorang bisa membuat perbedaan hanya dengan niat baik, kesabaran, dan keberanian. Hari-hari berlalu, dan rutinitas mereka berubah menjadi lebih hangat dan akrab. Pandu tidak lagi sekadar pemuda yang menolong Clarissa secara kebetulan, tapi menjadi bagian penting dalam kehidupan wanita itu. Clarissa, yang dulu sombong dan dingin, kini mulai membuka hatinya, belajar melihat dunia dari sisi yang lebih manusiawi, dan menyadari bahwa kehangatan hati bisa datang dari siapapun, tak peduli latar belakang mereka. Mereka masih berbeda dunia, tapi perbedaan itu kini tidak lagi menjadi penghalang. Sebaliknya, perbedaan itu membuat mereka saling melengkapi. Pandu dengan kesederhanaan dan ketulusan hatinya, Clarissa dengan pengalaman dan tanggung jawabnya sebagai CEO, kini saling memahami dan menghargai. Seiring waktu berjalan, Pandu dan Clarissa semakin dekat. Mereka tidak hanya bertemu karena urusan pekerjaan, tetapi juga mulai saling mengenal di luar lingkungan kantor. Kadang Pandu mengajak Clarissa berjalan-jalan di taman kota, sekadar menikmati udara pagi, atau duduk di bangku, sambil melihat anak-anak bermain. Momen sederhana itu membuat Clarissa tersadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan atau kesempurnaan, tetapi dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan tulus. Clarissa juga mulai belajar menerima keterbatasannya. Pandu selalu ada di sisinya, membantu dengan sabar tanpa membuatnya merasa lemah atau tidak berdaya. Kadang mereka tertawa bersama karena kesalahan kecil, seperti saat kursi roda Clarissa macet di pintu otomatis, atau ketika Pandu salah menaruh dokumen. Tawa itu menjadi suara yang jarang terdengar di rumah dan kantor Clarissa, tapi kini sering mengisi hari-harinya. Selain itu, hubungan mereka mulai memberi inspirasi bagi orang-orang di sekitar. Staf kantor yang dulu meremehkan Pandu kini mulai belajar menghargai kerja keras dan ketulusan seseorang, tanpa memandang status atau latar belakang. Beberapa staf bahkan mulai mencontoh sikap Pandu dalam menghadapi tekanan dan bekerja dengan sabar. Pandu yang awalnya pemuda biasa kini menjadi simbol kebaikan dan keberanian bagi banyak orang. Meski ia tetap rendah hati, Clarissa pun berubah. Ia lebih hangat dalam bersikap, tidak lagi menilai orang dari status atau kekayaan, dan mulai menunjukkan rasa terima kasih dengan tulus kepada mereka yang membantunya. Namun, perubahan terbesar terlihat saat ia berada di dekat Pandu. Ia tidak lagi sombong atau dingin. Sebaliknya, ia terbuka, santai, dan kadang memperlihatkan sisi lucu yang sebelumnya jarang terlihat. Pandu sering tertawa melihat tingkah Clarissa yang kadang masih kaku tapi lucu, sementara Clarissa tersenyum karena merasa nyaman berada di sisinya. Suatu sore, Pandu mengajak Clarissa ke kafe kecil yang sederhana, tempat ia biasa menikmati kopi setelah bekerja. Clarissa awalnya ragu karena ia terbiasa dengan kafe mewah atau restoran mahal. Namun, Pandu meyakinkan dengan senyum tulusnya. Kadang tempat sederhana justru lebih nyaman, Bu Clarissa. Yang penting kita bisa ngobrol santai. Clarissa akhirnya setuju. Di sana, mereka berbicara tentang banyak hal. Masa lalu Pandu yang penuh perjuangan, pengalaman Clarissa sebagai CEO muda, impian mereka, dan hal-hal kecil yang membuat mereka bahagia. Dalam momen itu, Clarissa sadar bahwa perasaan yang mulai muncul di hatinya bukan sekadar rasa kagum atau terima kasih. Ada rasa hangat dan nyaman yang membuatnya ingin selalu dekat dengan Pandu. Pandu pun mulai merasakan hal yang sama, kebahagiaan yang sederhana, tapi begitu nyata setiap kali berada di sisi Clarissa. Mereka berdua tersadar bahwa dari perbedaan yang begitu jauh, justru tercipta sebuah hubungan yang kuat dan tulus. Selain hubungan personal, Pandu juga mulai mendapatkan peluang baru. Karena kemampuan dan ketekunannya, beberapa proyek kecil di perusahaan Clarissa mulai dipercayakan kepadanya. Ia belajar banyak, mulai dari manajemen sederhana hingga keterampilan teknis yang sebelumnya tidak pernah ia kuasai. Namun, Pandu tetap sederhana, ia tidak berubah karena status baru. Baginya, yang penting adalah tetap menolong dan bekerja dengan hati yang tulus.
Clarissa pun belajar bahwa kekayaan dan jabatan bukan satu-satunya ukuran sukses. Keberanian, ketulusan, dan kebaikan hati, hal-hal sederhana yang dimiliki Pandu, ternyata lebih berharga daripada semua kekayaan yang ia miliki. Ia mulai memaknai ulang arti hubungan dan kepercayaan, serta belajar bahwa manusia terbaik bukanlah yang paling kaya atau berkuasa, melainkan yang mampu berbuat baik tanpa pamrih. Hari-hari mereka berlalu dengan kebersamaan yang sederhana tapi berarti. Mereka menikmati momen-momen kecil, saling belajar, dan saling melengkapi. Pandu dengan kesederhanaannya, Clarissa dengan pengalaman dan tanggung jawabnya, kini menjadi tim yang tak terpisahkan. Perbedaan dunia mereka bukan lagi penghalang, melainkan kekuatan yang membuat mereka semakin kuat bersama. Di akhir cerita ini, nasib memang mempertemukan mereka dalam cara yang tak terduga. Seorang pemuda miskin yang tulus hati, dan seorang CEO kaya yang dulu sombong dan dingin. Pertemuan itu bukan hanya mengubah hidup Clarissa, tapi juga memberi Pandu kesempatan untuk menunjukkan bahwa hati yang tulus bisa menembus segala batasan sosial. Kisah mereka menjadi bukti bahwa kebaikan hati, keberanian dan ketulusan tidak mengenal status, jabatan, atau kekayaan. Dan meski awalnya hanya kebetulan, pertemuan itu menumbuhkan hubungan yang hangat, penuh pengertian, dan mungkin dengan waktu cinta yang tulus, yang lahir dari ketulusan hati, bukan dari kemewahan dunia. Cerita ini pun berakhir dengan hangat. Pandu dan Clarissa tetap bersama, menghadapi hari-hari dengan penuh kesabaran, belajar dari satu sama lain, dan menikmati kebahagiaan sederhana yang sebelumnya tak pernah mereka sadari. Sebuah akhir yang memuaskan, bukan karena segalanya sempurna, tapi karena mereka belajar bahwa hidup yang bahagia bisa datang dari hal-hal yang sederhana dan tulus.